kita sama-sama ya berkaitan dengan HUT Bayangkara sudah bulan Juni, dan beberapa hari lagi kita akan merayakan. Merayakan berarti kita melihat kembali, tapi yang lebih penting adalah introspeksi. Ya. Ini salah satu cara pendekatan kita dengan masyarakat. Ya. Saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada para dermawan, yang kedua kepada Pak Kapolres Bayangkari dan seluruh anggota yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Karena dengan kegiatan ini tentunya membantu pihak-pihak yang belum teracarakan sehingga teracarakan dengan baik. Menurut saya sebagai warga Indonesia saya cukup bagus Pak, baik, dan juga antusias masyarakat yang saya beralamat di RT 01, warga saya juga begitu saya tawarkan sangat antusias untuk ikut itanan ini. Polri itu membantu masyarakat kecil, terus mengayomi warga yang kecil-kecil dan juga bisa membela lah untuk warga kecil yang tidak mampu. Menurut saya Polri itu sudah mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik. Harapan saya Polri semakin maju, semakin semakin melayani dengan lebih baik lagi. Ya, itu harapan saya ke depannya untuk Polri. Terima kasih banyak. Kalau tadi Pak Kapolres bilang duta, tapi paling nggak butuh berapa tahun lagi tuh, ya jadi duta, mengerti. Oh ya, dulu saya pernah disunat di Polres Jakarta Timur, jangan ribut, jangan berantem. Tapi yang lebih penting ibu bapaknya harus lebih bertanggung jawab bahwa keselamatan anaknya yang lebih concern adalah orang tua. Ibaratnya kita punya kambing, ya. Kalau sudah masuk kandang dikunci, diikat tidak keluar, berarti dia tidak akan dimakan serigala. Hari ini kita melihat upaya seorang Kapolres. Ya. Kapolres itu punya kewenangan. Dalam menjalankan kewenangannya ada satu hal yang namanya komunikasi. Pak Kapolres tidak mungkin bisa kenal dengan dermawan-dermawan kalau tidak pernah berkomunikasi. Nah, itu salah satu hal bahwa komunikasi penting. Ya. Setelah komunikasi ada message-nya apa? Hal yang mau disampaikan apa? Tugas dan tanggung jawab kita, ya. Nah, kemudian setelah terjalin komunikasi, terjalin pertemanan yang baik, maka lahirlah ide-ide sunatan massal dan lain-lain. Untuk kedepannya Pak, untuk kedepannya mungkin biar lebih giatnya lagi, biar bermasyarakatnya lebih maju lagi ya. Ya, untuk diperluas aja itanannya. Itu setiap tahun ada mungkin kan gitu. Karena masih banyak yang tidak mampu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para dermawan, Pak. Hanya Allah yang membalas kebaikan Bapak semua, dan terus tingkatkan komunikasi, ya, koordinasi dan kolaborasi dengan Polres Jakarta Timur, dan ini juga bisa ditiru oleh Polres-Polres lain untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Ya, pada prinsipnya teman-teman yang punya CSR, kami siap atau kami akan membantu bisa menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Acara ini dimaksudkan untuk yang pertama untuk memperingati hari ulang tahun Polri dan juga sebagai kepedulian kita Polres Metro Jakarta Timur terhadap warga masyarakat yang ada di sini. Kami melihat berjibaku dengan
kejahatan-kejahatan terutama tawuran yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur, dan alhamdulillah puji Tuhan ada dermawan yang menawarkan kepada kami Polres Metro Jakarta Timur apa yang akan kita bantu untuk membantu Polres Metro Jakarta Timur sehingga bisa menarik simpati warga masyarakat. Setidak-tidaknya harapan kami, Kitanan itu karena sekali seumur hidup dan tidak akan berulang lagi, maka dia akan selalu mengingat bahwa ini jasa Polri untuk dia sehingga dia bisa melakukan Kitanan. Kita menyasar selain warga-warga yang melakukan tawuran, kita juga mengambil warga-warga yang membutuhkan, dalam hal ini yang tingkat ekonominya rendah. Jadi jumlah semua yang ada di sini awalnya 150 orang, Jenderal mohon izin, setelah kami tutup pendaftaran ternyata 2 hari belakangan ini datang meminta lagi untuk anaknya mau disunat. Akhirnya kita sepakati untuk jumlah seluruh Kitanan pada hari ini adalah berjumlah 200 orang. Untuk Kitan Masal ini kami memilih anak laki-laki dengan kriteria usia di antara 5 sampai 12 tahun dengan catatan anak-anak yang tanpa riwayat gangguan perdarahan, tidak ada riwayat penyakit bawaan, tidak pernah kejang, dan kemudian kami akan menanyakan bahwa apakah pernah dalam momen-momen tertentu anak tiba-tiba merah, bengkak, kemudian membiru gitu. Atau kalau misalnya jatuh, sulit untuk berhenti darahnya. Jadi kita bisa screening di awal dan kita banyak bertanya atau anamnesis pada ibunya dan juga pada anaknya, kita sambil lihat kondisinya. Karena ada alat kelamin tertentu atau alat kelamin yang dengan bentuk tertentu itu merupakan penyulit. Jadi kita pilih dulu di tempat, kemudian selain anamnesa baru kita persiapkan layak atau tidak kita lakukan tindakan. Oh, dari Polsek Durensawit, Pak. Polsek Durensawit. Saya kan kebetulan pengurus RT di sana gitu. Jadi melalui Pak Kantipmas ada kriterianya ada, yaitu sampai 12 tahun. Minimal 12 tahun ya. 12 tahun, Pak. Ada 3 peserta dari wilayah Jakarta Timur ini, di mana sebenarnya kami sudah nutup pendaftarannya. Tapi karena mereka itu tiba-tiba merasa mereka butuh dengan pelaksanaan Kitan ini, kemudian minta kepada Kapolsek, kepada Babin untuk bisa ikut dalam kegiatan ini. Kemudian kita menyampaikan kepada Kapolres, Bapak Kapolres memfasilitasi, ini ada 3 anak pemulung yang kemudian kita lakukan penambahan khusus untuk mereka. Kita melaksanakan yaitu Kitanan Masal. Maksud dan tujuan kita melaksanakan Kitanan ini, kita berharap jangka panjangnya adalah anak-anak yang di Kitanan di Polres Metro Jakarta ini sebagai duta daripada Polri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena setidak-tidaknya Kitanan itu hanya sekali seumur hidup dia, dan itu membawa kenangan tersendiri buat yang bersangkutan. Sehingga dari situlah kami harapkan jangka panjangnya, outcome-nya adalah dia akan memberikan pesan-pesan Kamtipmas kepada warga masyarakat atau keluarganya yang ada di sekitar dia. Saya sangat bagus itu untuk mengantisipasi tawuran yang ada di masyarakat kita. Ya, ruang respeknya ruang kerjanya kudu harus bertambah giat lagi untuk itu. Sebab semakin ke depan kan mungkin makin banyak remaja-remaja kita yang lulus sekolah, yang nganggur. Itu responnya harus dari Polri atau Polsek ini harus giat lagi, Pak.
Dan di samping itu juga kami memberikan memang anak-anak ini kita karena menyiapkan badut dan sebagainya seperti arahan Bapak Kapolda, kita juga menyiapkan ala kadar mereka, ada sarung, ada peci, ada baju koko, ada tas sekolah untuk mereka, karena yang hadir semua di sini adalah anak-anak sekolah yang masih SD dan SMP. Jadi kalau kita bicara pasien anak ini unik ya. Jadi ada yang dengan mudah bisa kenal, dekat, ngobrol dengan orang lain, ada yang sulit sekali. Sehingga beberapa itu akan ditenangkan atau dilibatkan bantuan dari badut atau tokoh-tokoh hero yang mereka suka. Beberapa di Jakarta Timur ini ada yang senangnya itu tokohnya Spider-Man. Jadi kita request harus ada Spider-Man. Kemudian ada tokoh badutnya, badut yang bentuknya lucu, pengennya begitu padahal anak laki. Terus kemudian kita juga terbiasa untuk memberikan rasa tenang dulu dan aman untuk anak. Begitu nyampai kita sapa, kita tanya, kita buat dia suasananya lebih nyaman dan akrab. Setelah dia nyaman, akrab, barulah kita mulai satu-satu. Mulai dari kita mengenalkan apa yang harus kita kerjakan di ruangan ini, kemudian kita sampaikan padanya, anak ini harus diajak komunikasi. Dia harus tahu apa yang kita kerjakan. Tunggu dia tenang baru kita kerjakan.